Martial Peak 3504. Pada saat yang sama, Yang Kai telah menggunakan kemampuan luar angkasa dan muncul 1000 km jauhnya dalam beberapa kilatan. Meskipun nyawa Boya, Tu Qialuo, dan Baza ada di tangannya, secara logis, tidak perlu khawatir membocorkan rahasia apapun, tetapi dia masih harus waspada. Dia tidak berencana untuk memberitahu ketiganya bahwa dia sedang menuju ke benua Eternal Heaven. Jadi menjaga mereka di sana hanyalah tipuan. Setelah mempersiapkan begitu lama, hasilnya akan segera terungkap. Jadi Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Bertanya-tanya apakah Kaisar Agung Bulan Cerah masih berada di benua Eternal Heaven. Menurut informasi yang dia peroleh, sangat mungkin Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh ke benua Eternal Heaven ini. Lagi pula, tidak mungkin 3 gerbang dunia tiba-tiba menghilang dari sebuah benua tanpa alasan. Kecuali jika sesuatu yang besar terjadi di benua ini. Dan perjuangan antara Kaisar Agung dan Saint Iblis sudah cukup untuk mengubah lanskap sebuah benua. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Kai telah tiba di dataran tinggi dan dengan hati-hati menghindari ras iblis asli di benua ini. Setelah tiba di sini, dia menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai area tersebut. Tempat ini awalnya memiliki gerbang dunia yang terhubung ke benua Eternal Heaven dan salah satu dari 3 gerbang dunia yang telah menghilang. Namun, itu tidak menghilang lama. Jadi jika dia tidak menemukan tempat yang salah, dia seharusnya bisa mendeteksi beberapa jejak. Segalanya berjalan cukup lancar. Dan setelah kurang dari waktu dupa, Yang Kai telah mendeteksi aura yang ditinggalkan oleh gerbang dunia. Terbang tinggi ke langit. Hukum luar angkasa melonjak dan tangannya menusuk ke dalam kehampaan. Mengambil napas dalam-dalam, dia merobeknya. Seolah-olah sepotong kain telah robek. Celah muncul di kehampaan, memungkinkan satu orang untuk masuk. Yang Kai melihat sekeliling sejenak sebelum sosoknya melintas dan dia terjun. Sebelum dia bisa beradaptasi dengan pemandangan baru di depannya, Yang Kai telah menggunakan teknik rahasia nihility-nya pada saat yang sama. Mengeluarkan dirinya ke dalam kehampaan sambil secara bersamaan menyatukan auranya. Tidak mengungkapkan aura sedikit pun. Namun, dia segera menemukan bahwa dia agak terlalu gugup. Tidak ada aura makhluk hidup di sini. Setidaknya tidak dalam jangkauan Divine Sense-nya. Awalnya, dia menduga bahwa jika Kaisar Agung Bulan Cerah benar-benar jatuh ke benua Eternal Heaven, tempat ini pasti akan dijaga ketat. Tetapi siapa yang mengira itu akan menjadi pemandangan di depannya? Situasi seperti itu berarti tebakannya salah. Atau Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh lebih dalam ke dalam perangkap ras iblis. Namun, terlepas dari kemungkinan apa itu, karena Yang Kai telah tiba di benua Eternal Heaven, dia harus menyelidikinya secara menyeluruh. Berbalik untuk melihat kehampaan yang telah dia robek, dia melihat bahwa itu dengan cepat menutup. Jadi tidak akan lama sebelum sepenuhnya pulih. Yang Kai tidak punya waktu untuk menunggunya menutup lagi. Dia dengan cepat mengidentifikasi arah dan terbang ke arah yang acak. Dia tidak berani terbang terlalu tinggi untuk menghindari ketahuan. Dia juga tidak berani terbang terlalu cepat. Faktanya, Yang Kai bahkan harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya. Jadi kecepatannya secara alami sangat lambat. Setelah terbang selama 2 jam penuh, Yang Kai masih tidak melihat satu orang pun yang hidup, yang membuatnya merasa sangat aneh. Apakah semua iblis dari benua Eternal Heaven mati? Namun, situasi aneh ini memberinya kepercayaan pada Bulan Cerah. Dengan Kaisar Agung yang terperangkap di sini, tidak ada tempat yang aman di seluruh benua ini. Jadi ras iblis secara alami harus mundur. Setelah 1 jam lagi, Yang Kai akhirnya menemukan sesuatu. Bukannya dia telah menemukan jejak ras iblis, melainkan sisa-sisa medan perang setelah pertempuran besar. Tanah di bawahnya dalam keadaan kacau. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai mengalir terbalik, dan ada jejak kekuatan dahsyat di mana-mana. Ada jurang dalam yang membentang sejauh beberapa kilometer, seperti bekas luka yang tidak akan pernah sembuh antara langit dan bumi. Dan kekuatan kacau dari hukum terus-menerus melonjak di sekitar bekas luka ini. Bahkan jika mereka tidak mendekat, aura menakutkan masih membuat Yang Kai gemetar ketakutan. Dalam kehampaan, ada juga banyak retak void yang tidak bisa ditutup, membentuk jaring pembantaian di seluruh dunia. Siapapun yang berani mengganggunya pasti akan mati tanpa situs pemakaman. Retakan void ini tidak teratur seperti yang telah dicabik oleh Yang Kai.
melainkan tanpa pola apapun. Ada yang panjang, ada yang melingkar, dan ada yang seperti corong. Tetapi tidak peduli yang mana, sekelilingnya dipenuhi dengan energi hukum yang merusak. Energi hukum ini seperti racun, mencegah dunia memperbaiki dirinya sendiri. Alasan adegan ini secara alami karena seorang ahli telah memecahkan kekosongan. Dan satu-satunya yang mampu melakukannya adalah Kaisar Agung dan Saint Iblis. Kaisar Agung Bulan Cerah ada di sini. Melihat adegan ini, Yang Kai akhirnya bisa mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya. Benua Eternal Heaven ini jelas merupakan medan perang di mana Kaisar Agung dan Saint Iblis telah bentrok. Jika tidak akan ada perubahan yang begitu mengejutkan di lanskap. Dan tempat ini kemungkinan besar adalah tempat Kaisar Agung Bulan Cerah dan Saint Iblis itu terlebih dahulu berjuang. Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang dalam tampaknya mampu menembus jutaan kilometer untuk melihat kedalaman medan perang. Tanpa berhenti, dia terbang ke dalam. Semakin jauh dia pergi, semakin kacau medan perangnya. Dari waktu ke waktu, kawah besar akan muncul di tanah di bawah. Seolah-olah seluruh bumi telah terbalik beberapa kali. Semakin Yang Kai melihat, semakin terkejut dia. Dia benar-benar tidak tahu musuh seperti apa yang dihadapi Bright Moon di masa lalu. Untuk bisa bertarung dengan begitu sengit. Seperti apa situasinya saat ini? Mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran hebat ini. Yang Kai terbang ke depan selama sehari penuh tetapi masih tidak dapat menemukan jejak bulan cerah. Hari lain kemudian, Yang Kai, yang terbang ke depan, tiba-tiba berhenti dan dengan cepat turun 1000 meter. Menarik kembali auranya dan melihat ke depan. 100 kilometer di depannya. Sekelompok besar orang terlihat melintasi gunung dan lembah, melintasi medan perang dan maju ke depan. Yang Kai mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun jaraknya terlalu jauh dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Bukankah jumlah Demon Rache di depan agak terlalu besar? Perkiraan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada 1 juta dari mereka. Dan ini hanya dalam bidang penglihatannya. Ras Iblis telah membentuk garis panjang. Seolah-olah mereka pergi ke suatu tempat untuk membuat perang. Dan mungkin ada lebih banyak lagi di luar bidang penglihatannya. Dia mengira iblis dari benua Eternal Heaven telah mundur karena perang antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Tetapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Demon Rache tidak mundur. Malah berkumpul menuju tempat tertentu. Tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Yang Kai dengan hati-hati menyembunyikan auranya dan dengan hati-hati mendekat. Untungnya, tampaknya tidak ada master yang kuat di sana. Dan bahkan jika ada beberapa Raja Iblis, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan Yang Kai dengan budidaya Divine Sense mereka. Setelah mendekati jarak tertentu, Yang Kai dapat dengan jelas melihat situasi Demon Rache. Jumlah pasukan Demon Rache memang sangat banyak. Sebelumnya, hanya ada sekitar 1 juta dari mereka. Tetapi sekarang sepertinya ada lebih dari 1 juta dari mereka. Tidak ada akhir yang terlihat. Di antara pasukan, ada tua dan muda. Banyak dari mereka tampaknya menyeret keluarga mereka ke suatu tempat. Namun, ekspresi sebagian besar orang ras iblis ini sangat aneh, serius dan tegas. Dengan banyaknya pasukan ras iblis yang maju, tidak ada banyak suara. Hanya desakan dan teriakan keras dari Raja Iblis yang bertugas mengawasi. Apa yang terjadi? Yang Kai, yang bersembunyi di bayang-bayang, mengerutkan kening, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa semua ini ada hubungannya dengan Bright Moon, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tidak mungkin ras iblis ingin membunuh Kaisar Agung dengan mengandalkan lautan manusia, bukan? Jika mereka benar-benar melakukannya, ras iblis dari benua Eternal Heaven tidak akan cukup untuk dia bunuh. Tidak dapat mengetahuinya. Yang Kai tidak dapat diganggu untuk memikirkannya. Melirik ke arah pembudidaya ras iblis yang tak terhitung jumlahnya menuju. Yang Kai juga mengikuti. Semakin jauh dia terbang, Yang Kai semakin terkejut. Barisan Demon Rache sepertinya tidak ada habisnya. Dan sekarang sepertinya semua Demon Rache di benua ini berkumpul menuju satu tempat. 1 hari kemudian, sedikit perubahan terjadi. Di langit, ada warna merah darah. Seolah-olah telah direndam dalam darah. Ada tempat tertentu yang memancarkan aura pembunuh dan kekejaman yang kuat. Bahkan dari jauh, Yang Kai masih bisa mencium aroma darah yang kuat.
Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia setidaknya 3.000 kilometer jauhnya dari tempat itu. Dan pada jarak seperti itu, dia bisa mencium bau darah. Berapa banyak orang yang meninggal di sana? Bahkan jika yang mati adalah ras iblis, mereka masih makhluk hidup. Mungkinkah Demon Rache benar-benar berencana menggunakan lautan manusia untuk membunuh Bright Moon? Ini terlalu kekanak-kanakan. Namun, sekarang dia ada di sini. Yang Kai tidak berani ceroboh. Jika bulan cerah benar-benar berada di benua Eternal Heaven, itu pasti tempat dia jatuh sejauh 3.000 kilometer. Dan pasti ada Saint Iblis di dekatnya. Divine Sense-nya memang kuat dan dia belum ditemukan oleh siapapun di sepanjang jalan. Tetapi tidak mungkin baginya untuk mendekati Bright Moon di bawah pengawasan Demon Saint. Yang Kai harus memikirkan metode yang lebih andal. Saat dia dengan hati-hati mendekat, pikirannya berpacu. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa menemukan solusi yang layak. Kesenjangan antara kekuatan mereka adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Jika memang ada Demon Saint yang menjaga tempat ini, dia akan ketahuan bahkan sebelum dia bisa mendekat. Jika dia bertanya tentang hal itu nanti, bagaimana dia harus menjawab? Mungkinkah dia hanya ingin tahu tentang itu? Terlebih lagi, pihak lain mungkin langsung membunuhnya tanpa repot-repot bertanya. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai hanya bisa memusatkan perhatiannya pada Demon Rache. Kelompok ras iblis sedang mendekati tanah darah. Jadi bercampur dengan kelompok besar ini dan menunggu kesempatan untuk masuk harus menjadi metode terbaik. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah apakah akhir dari kelompok ini adalah semacam jalan buntu. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai tidak menunda lebih jauh dan menyamar untuk membuat dirinya terlihat lebih seperti iblis sebelum mendekati kelompok itu. Setelah mengamati sebentar, dia menemukan kesempatan yang cocok dan masuk ke dalam kelompok. Secara alami tidak mungkin baginya untuk berteleportasi seperti ini. Meskipun orang-orang ras iblis ini semua mengenakan ekspresi serius, tiba-tiba seseorang muncul di depan mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jadi Yang Kai menggunakan postur berjongkok untuk berteleportasi sebelum perlahan berdiri dan bergerak maju. Bersambung.